Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Lipainaya dan NPM 2310224 dari kelas 5C reguler Banjarbaru. Dan di sini saya akan langsung mulai, yaitu tentang translator. Jadi ada 3 proses penerjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin yang dilakukan oleh compiler. Anjir ngepak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Lipainaya dengan NPM 2310224. Di sini saya akan mempresentasikan tentang translator dan juga perbedaannya, kemudian tentang diagram kompilasi. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang translator. Translator di sini adalah proses penerjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin yang dilakukan oleh compiler, interpreter, dan assembler. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk compiler, cara kerjanya menerjemahkan seluruh program sekaligus, hasilnya berupa kode atau objek yang executable. Kemudian, program dapat dijalankan tanpa sumber setelah dikompilasi. Nah, ada pun kelebihannya dari compiler, yaitu eksekusi cepat, optimasi lebih baik. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu proses kompilasi memakan waktu, error muncul setelah seluruh kode dianalisis. Nah, contoh bahasa compiler adalah C, C++, Pascal, dan Go. Kemudian kita akan membahas tentang interpreter. Interpreter, cara kerjanya adalah membaca dan menjalankan program baris demi baris, tidak menghasilkan file yang executable. Nah, di sini sudah berbeda dengan compiler. Perbedaannya yaitu kalau compiler hasilnya berupa kode objek yang executable, sedangkan interpreter itu tidak menghasilkan file yang executable. Kemudian ada kelebihannya, mudah diuji dan debug, error langsung terlihat. Ada pun juga kekurangan dari interpreter tersebut, yaitu eksekusi lebih lambat dibanding compiler. Nah, di sini juga sudah terlihat perbandingannya dari compiler dan interpreter. Ada kekurangannya pun ada juga harus selalu ada interpreter saat menjalankan program. Contoh bahasanya adalah Python, PHP, dan JavaScript. Kita akan beralih ke assembler. Nah, assembler di sini cara kerjanya adalah menerjemahkan kode assembly dari ke kode mesin. Digunakan untuk pemrograman tingkat rendah. Kelebihannya adalah kontrol penuh terhadap hardware, kekurangannya adalah sulit diprogram dan dipelajari. Contoh, NASM, MASM, dan TASM. Nah, secara sederhana, compiler menghasilkan file yang bisa dijalankan, interpreter menjalankan kode secara langsung, dan assembler mengubah instruksi assemble menjadi kode biner yang dimengerti. Ketiganya memiliki peran penting dalam proses kompilasi di program komputer. Dan di sini kita akan masuk lagi ke pembahasan yang lebih mendalam. Compiler, interpreter, dan assembler sama-sama berfungsi menerjemahkan kode agar dapat dijalankan oleh komputer, tetapi bekerja pada tingkat bahasa yang berbeda. Ada 2 tingkat bahasa, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Nah, untuk bahasa tingkat tinggi ada compiler dan interpreter. Compiler dan interpreter di sini sama-sama menerjemahkan untuk bahasa tingkat tinggi. Namun, compiler menerjemahkan program sekaligus, sedangkan interpreter menerjemahkan baris demi baris. Di sini sudah terlihat perbedaannya, yaitu compiler menerjemahkan seluruh program sekaligus, interpreter menerjemahkan baris demi baris. Kemudian ada assembler yang berbeda dari compiler dan interpreter. Assembler di sini menerjemahkan bahasa yang tingkat tinggi, tingkat rendah, yaitu assembly, menjadi bahasa mesin, sehingga tidak sebanding jika langsung dibandingkan dengan compiler dan interpreter. Dengan demikian, compiler dan interpreter dibandingkan karena memiliki level tujuan yang sama. Sedangkan assembler berfungsi di level bawah sebagai penghubung langsung dengan perangkat keras. Nah, kesimpulannya,
Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi dan menjembatani bahasa manusia dengan bahasa mesin, sehingga program komputer dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Ingat ya 3 pilar translator tadi, yaitu compiler, interpreter, dan assembler. Kemudian kita akan beralih ke diagram proses kompilasi. Nah, di sini ada prosesnya. Dari kode sumber, di proses pertama yaitu lexer atau scanner, kemudian parser, kemudian semantic check, dan kemudian optimization. Kemudian code generator yang terakhir dan akan menghasilkan kode mesin yang executable. Untuk penjelasannya, yang pertama, lexical analysis atau lexer atau scanner. Berfungsi untuk membaca kode sumber menjadi token. Contoh tokennya seperti keyword, identifier, operator, dan literal. Kemudian untuk yang kedua ada parsing atau syntax analysis. Memeriksa struktur kode sesuai aturan grammar, menghasilkan parse tree atau syntax tree. Kemudian yang ketiga ada semantic analysis untuk memastikan kode benar. Contoh pengecekannya tipe data cocok, variabel sudah dideklarasikan. Kemudian proses kompilasi yang keempat adalah optimization. Berfungsi untuk memperbaiki program kode. Contohnya, menghapus kode yang tidak terpakai, menyederhanakan ekspresi. Yang kelima, ada code generation. Nah, berfungsi mengubah intermediate representation menjadi kode mesin, output berupa file exa, bytecode, dan juga object file. Nah, sekian, terima kasih. Dari beberapa pembahasan tadi, kita sudah membahas tentang translator, yaitu compiler, interpreter, dan assembler yang memiliki perbedaan masing-masing. Kemudian kita juga membahas dan menjelaskan tentang diagram proses kompilasi. Sekian, saya Kahila Alipainaya dengan NPM 2310224 dari kelas 5C reguler Banjarbaru mengucapkan terima kasih dan menjadi penutup untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.